Alhamdulillahilladzi amarna bita'awuni bainan nasi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abdillah wa ashabihi wa rusulihi wa imamil mursalin. Amma ba'du. Abang juri yang tampan dan rupawan, juga teteh juri yang cantik dan cerita. Tak lupa saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Persatuan dan kesatuan adalah suatu tiang penyangga bagi suatu negara. Kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur ialah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur ialah bangsa yang berseteru. Pantas saja Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menegaskan, bersatulah kalian bagaikan dua tangan ini. Janganlah kalian berpecah belah bagaikan dua telinga ini. Karena ketika tangan kanan ke depan, pastinya tangan kiri akan ke belakang. Juga sebaliknya, jika tangan kiri ke depan, pastinya tangan kanan akan ke belakang. Akhirnya kita bisa berjalan dengan lenggang kangkung. Tapi jika dua-duanya ke depan, persis vampir laksana Satria Baja. Ilustrasi tersebut menggambarkan betapa pentingnya kita menjaga kesatuan dan memupuk persatuan di antara kita. Sebab perbedaan yang muncul di negara kita tidak mustahil melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, gontok-gontokan, perpecahan yang bisa meluluh lantakan nilai-nilai kebersamaan, juga menghancurkan persatuan dan tidak mustahil memberikan derita kepada negeri ini. Na'udzubillah mimma na'udzubillahi min. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang persatuan dan kesatuan? Jawabannya, persatuan dan kesatuan dalam ukhuwah Islamiyah adalah tema yang akan saya ambil dari kesempatan malam hari ini. Dengan landasan surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Al-ayah. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berbagai bangsa dan berbagai puak, agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha sempurna pengetahuannya. Hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air. Dari segi balaghah, firman Allah tadi bersirat kalamul khabar, mengandung misi informasi. Namun secara historis sosiologis, menurut Ibnu Syakir dalam Kitabul Mubahamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, ayat ini diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baydah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada budaknya yang bernama Abi Hindim. Lalu Jibril turun membawa wahyu Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi dengan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dari laki-laki dan perempuan, menjadikannya berbagai bangsa dan berbagai puak. Namun semuanya memiliki harkat, hak dan martabat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya agar kita saling mengenal, memberikan rasa kasih yang tiada pilih kasih, dan
menyamai rasa sayang yang tiada pilih sayang. Hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis untuk membangun ukhuwah Islamiyah sebagai pilar persatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan suku maupun kelompok masing-masing. Sebab sikap seperti itu hadirin merupakan virus-virus persatuan, penghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan. Betul? Saudara-saudaraku, apakah rela bangsa besar yang dibangun dengan susah payah oleh pendahulu kita, dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan kocoran darah para syuhada, harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan suku maupun kelompok? Tentu tidak, wahai saudara-saudaraku. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita memperkokoh persatuan di antara kita. Wahai saudara-saudaraku orang Sunda, orang Sadaya Doduluran. Wahai saudara-saudaraku orang Betawi, kita semua bersaudara. Wahai saudara-saudaraku orang Madura, salam setong dere. Marilah kita berkokoh persatuan di antara kita. Kita junjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Setuju? Kesimpulan yang dapat diambil dari apa-apa yang saya sampaikan mulai detik ini, kita seragamkan gerak, samakan langkah, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rawe-rawe lantas, malang-malang putu. Perbedaan jangan menghasilkan perpecahan, tapi dengan perbedaan kita perjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa. Hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air, kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan hanya datang dari setan, dan saya hanyalah korbannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.